Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Al-Muhdil Karim, SIP MHum, selaku dosen pengampu mata kuliah Perpustakaan dan Arsip Digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kania Salsabila dengan NIM 11210251000046 dari kelas 4A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil tugas saya, yakni penjelasan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah ini merupakan dinasti kedua dalam sejarah pemerintahan umat Islam. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah sebelumnya. Dinasti Bani Abbasiyah ini berdiri dengan menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Marwan II bin Muhammad. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini merupakan keturunan dari Abbas, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Nama Abbasiyah ini diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Abbasiyah ini. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin al-Abbas bin Abdul Muthalib. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriyah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriyah. As-Safa, yang artinya penumpah darah, adalah julukan bagi para khalifah pertama Abbasiyah ini. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriyah atau 750 Masehi oleh Abdullah al-Abbas As-Safa ini berlangsung sekitar 5 abad, yaitu 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Pada masa inilah masa kejayaan Islam mengalami puncak keemasannya. Pada masa ini, berbagai kemajuan dalam segala bidang mengalami peningkatan, yaitu seperti pada bidang pendidikan, ekonomi, politik, dan sistem pemerintahannya. Dinasti Bani Abbasiyah ini berdiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas dan revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yakni pertama dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh, dan dalam kesempatan itu mereka menunaikan ibadah haji di Mekah. Yang kedua yaitu menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. Dua kekuatan inilah berdiri atas nama Abbasiyah, yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan kekuatan Umayyah. Selanjutnya itu ada sistem pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah. Abul al-Abbas as-Safa, seorang khalifah yang juga pendiri dinasti Bani Abbasiyah, dan Abu Ja'far al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah, ialah orang-orang yang telah mentalakan dasar-dasar dari pemerintahan Bani Abbasiyah. Ketika Bani Abbasiyah berdiri, sangatlah terlihat jelas dukungan dari bangsa Persia. Hal ini bisa dibuktikan dengan bergabungnya Abu Muslim Al-Khurasani serta letak dari wilayah operasional Bani Abbasiyah yang terletak di bekas kerajaan Persia. Maka dari itu, sistem pemerintahan Bani Abbasiyah banyak mengambil dari nilai-nilai yang ada di Persia. Kekuasaan tertinggi pada pemerintahan Bani Abbasiyah yakni diletakkan pada ulama, sehingga pemerintahannya merupakan sistem teokrasi. Namun, dalam hal pengangkatan putra mahkota, Bani Abbasiyah meniru sistem yang dilaksanakan oleh Bani Umayyah sebelumnya, yakni menetapkan 2 orang putra mahkota sebagai pengganti pendahulunya. Hal ini sangat tidak efisien karena dapat menimbulkan konflik dan pertikaian antar putra mahkota. Selanjutnya, sistem politik pada masa Bani Abbasiyah.
Pada zaman Bani Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Ketika Daulah Abbasiyah memegang kekuasaan tertinggi di Islam, terjadi banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan Bani Abbasiyah berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang, sekitar tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 1258 Masehi, yang dibagi menjadi 4 periode. Periode Abbasiyah 1, tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai dengan 847 Masehi. Periode ini disebut juga dengan periode pengaruh Persia pertama. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah ini mencapai masa keemasannya, bahkan dapat dikatakan sebagai periode keemasan Islam di dunia. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat yang tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Periode pertama ini berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Salah satu khalifah yang memimpin pada periode ini ialah Abdul Abbas As-Saffah. Periode Abbasiyah yang kedua, tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi. Periode ini disebut juga dengan masa pengaruh Turki pertama. Pada periode ini, banyak daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dari Bani Abbasiyah, dan hal ini tidak mampu diatasi oleh para pemimpin yang memimpin pada masa ini. Maka dari itu, periode ini juga dikatakan sebagai awal kelemahan dari dinasti Abbasiyah. Periode ini berlangsung selama 99 tahun dan dipimpin oleh 13 khalifah. Salah satu khalifah yang memimpin pada periode ini ialah Al-Mutawakkil. Selanjutnya itu periode Abbasiyah yang ketiga, tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 946 sampai dengan 1055 Masehi. Periode ini disebut juga dengan masa kekuasaan dinasti Bawaihi atau pengaruh Persia yang kedua. Pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Bawaihi. Mereka menguasai rakyat sepenuhnya karena mereka telah berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Salah satu khalifah yang memimpin pada periode ini ialah Al-Mu'ti. Selanjutnya yaitu periode yang terakhir, yaitu periode Abbasiyah yang keempat, tahun 487 sampai 656 Hijriah atau 1094 sampai 1258 Masehi. Periode ini merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Saljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Namun, Saljuk adalah nama suku yang diambil sebagai penghormatan nenek moyang mereka bernama Saljuk bin Yaka. Salah satu khalifah yang memimpin pada periode ini adalah Al-Mustazir. Selanjutnya itu kemajuan pada masa Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah biasa disebut juga dengan masa keemasan atau masa kejayaan bagi para umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Hal ini dikarenakan pada masa Bani Abbasiyah terjadi kemajuan yang hampir mencakup seluruh bidang atau aspek kehidupan, yakni diantaranya pada biro-biro pemerintahan Abbasiyah, bidang perdagangan dan industri, sistem militer, serta bidang pertanian. Selanjutnya, perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah. Terdapat dua bidang ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah ini, yakni yang pertama ilmu pada bidang agama dan ilmu pada bidang umum.
Ilmu pada bidang agama. Terdapat beberapa ilmu agama yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah ini. Di antaranya yaitu yang pertama ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu kalam, dan ilmu bahasa. Selanjutnya itu ilmu pada bidang umum. Terdapat beberapa ilmu pada bidang umum yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah. Di antaranya yaitu yang pertama ilmu filsafat, ilmu kedokteran, ilmu kimia, ilmu hisab, ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu astronomi, ilmu fisika, dan ilmu matematika. Adapun penyebab dari kehancurannya masa Bani Abbasiyah ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dari penyebab kehancurannya Bani Abbasiyah ini yang pertama, hilangnya sifat amanah dari para pemimpin dalam segala perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua, berkurangnya sifat patriotisme terhadap negara. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan terhadap kekuatan sendiri. Yang keempat, terlalu banyak biaya yang dikeluarkan untuk anggaran tentara sehingga mengakibatkan terjadi kemerosotan perekonomian di Bani Abbasiyah. Dan yang terakhir, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan, fanatik mazhab, persaingan, dan perebutan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah. Yang selanjutnya itu faktor eksternal dari penyebab kehancurannya Bani Abbasiyah. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu karena adanya perang salib. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II memerintahkan pada semua lapisan umat Kristen Eropa untuk mengadakan perang suci. Perang ini dikenal dengan perang salib. Peristiwa ini terjadi secara beberapa gelombang atau periode, dan peristiwa ini juga menelan banyak korban. Kemudian mereka berhasil menguasai sebagian wilayah kekuasaan Islam. Dan yang terakhir ini, adanya serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Panglima tentara Mongol sangat membenci Islam karena ia banyak dipengaruhi oleh orang-orang Buddha dan Kristen Nestorian. Selanjutnya, penyebab kemunduran Bani Abbasiyah. Faktor-faktor penyebab kemunduran Bani Abbasiyah ada dua. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal penyebab kemunduran Bani Abbasiyah yaitu yang pertama, kemajuan besar yang dicapai dinasti Bani Abbasiyah pada periode pertama telah membuat para penguasa Bani Abbasiyah hidup bermewah-mewahan, bahkan cenderung mencolok. Setiap khalifah cenderung ingin lebih hidup mewah daripada pendahulunya. Yang kedua, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan ini sudah dimulai sejak masa Al-Ma'mun dan Al-Amin. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah pada periode kedua Abbasiyah hanya 4 orang khalifah yang wafat dengan wajar. Yang terakhir yaitu konflik keagamaan. Konflik keagamaan ini dilakukan oleh para pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok ini senantiasa merebutkan pengaruh. Adapun faktor eksternal dari penyebab kemunduran Bani Abbasiyah yaitu yang pertama, banyaknya pemberontakan. Pemberontakan ini terjadi karena banyaknya daerah yang tidak dikuasai oleh para khalifah, akibat kebijakan yang lebih menekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam. Hal ini mengakibatkan daerah-daerah tersebut banyak yang melepaskan diri dari genggaman kekuasaan Bani Abbasiyah. Faktor yang kedua yaitu dominasi bangsa Turki sejak abad ke-9. Tentara Turki berhasil merebut kekuasaan mereka walaupun khalifah masih dipegang oleh Bani Abbasiyah. Hal ini dikarenakan pada saat itu kekuatan militer Abbasiyah mulai mengalami kemunduran. Maka dari itu, para penguasa Abbasiyah memperkerjakan orang-orang profesional di bidang kemiliteran, khususnya para tentara Turki. Yang terakhir itu dominasi bangsa Persia. Pada awal pemerintahan Bani Abbasiyah, keturunan Parsi bekerja sama dengan mengelola pemerintahan. Pada periode kedua, saat pergantian khalifah dari Khalifah Mutaki, yaitu Khalifah kedua-dua, kepada Khalifah Muti, yaitu Khalifah ke-23, tahun 334 Hijriah. Bani Buya atau Parsi berhasil merebut kekuasaan Bani Abbasiyah.
Dari sejarah peradaban pada masa Bani Abbasiyah ini, maka dapat disimpulkan bahwa peradaban Islam mengalami puncak kejayaannya pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa ini, berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang secara pesat, baik pada ilmu di bidang agama maupun ilmu pada bidang umum. Kemajuan di bidang militer, pertanian, perdagangan dan industri, dan masih banyak lain perkembangan-perkembangan pada bidang lainnya. Dengan kemajuan tersebut, maka dinasti Abbasiyah dipandang baik bukan hanya di dunia Islam saja, melainkan juga populer di mata dunia. Selanjutnya dari segi politik, dinasti Abbasiyah berkuasa sejak tahun 132 Hijriah sampai dengan tahun 656 Hijriah, yang dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 232 Hijriah atau 847 Masehi. Periode ini disebut juga periode pengaruh Persia yang pertama. Selanjutnya periode kedua, pada tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi sampai dengan 334 Hijriah atau 945 Masehi. Periode ini disebut dengan masa pengaruh Turki pertama. Selanjutnya periode ketiga, tahun 334 Hijriah atau 945 Masehi sampai dengan 447 Hijriah atau 1055 Masehi. Periode ini merupakan masa kekuasaan dinasti Bawaihi atau pengaruh Persia kedua. Dan yang terakhir periode keempat, tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai dengan 590 Hijriah atau 1194 Masehi. Periode ini merupakan kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan atau pengaruh Turki II. Selanjutnya, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kehancuran dari Bani Abbasiyah, yaitu faktor internal dan eksternal. Sekian penyampaian tugas saya terkait dengan penjelasan mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Bani Abbasiyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.